Dan kali ini kita kehadiran sahabat saya, Miss Julia Mareta. Beliau ini adalah seorang certified tour leader dan guide, juga pelatih renang, beragama Katolik, aslinya berasal dari etnis Tionghoa, dan menariknya beliau sudah membuat pernyataan untuk mendukung Bapak Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Halo Julia, Miss Reta, apa kabar? Halo selamat pagi Pak Indra. Kabar baik, luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan. Serius nih, Miss Reta dukung Pak Anies sebagai Presiden. Nggak salah Ya, dengar kan? sejauh ini saya masih mendukung Pak Anies Baswedan karena kan kita lihat sepak terjangnya selama di Jakarta. Kebetulan saya juga warga Jakarta nih Pak Indra. Ya, Oh, jadi melihat ya selama dipimpin Pak Anies kegiatan berjalan lancar dan ada beberapa kegiatan keagamaan juga berjalan lancar dan juga ada kegiatan di publik ya, di publik kegiatan agama seperti Christmas Carol. Ya, Christmas oke. Carol sama di Jakarta ini juga sangat meriah gitu sih. Jadi saya mendukung Pak Anies sejauh ini karena eh, pengalaman beliau ya selama di Jakarta eh, sudah tidak terjadi keributan, ekonomi berjalan lancar, semua ras, semua suku, agama juga bisa menjalankan kegiatan aktivitasnya secara normal tanpa ada gangguan apapun. Oke. Nah, ini kan banyak pemirsa kita yang mungkin nggak paham. Yang dimaksud dengan Christmas Carol itu kayak apa sih, Miss Reta? Jadi biar biar paham Christmas Carol itu apa, disebut sebagai salah satu. Ini kan program gubernur pertama ya di Jakarta yang punya program Christmas Carol. Nah, mungkin dijelaskan dulu sedikit apa sih Christmas Carol itu, biar pada tahu. Carol itu kan puji-pujian ya, puji-pujian maksudnya musik, alunan musik dan lain-lain. Jadi kemarin waktu itu di sekitar bulan Desember, jadi di beberapa titik ya, ada di khususnya di Kota Tua, lalu juga di apa namanya di daerah Duku Atas dan juga di beberapa titik ya diadakan seperti konser ya, konser lalu banyak sekali ornamen-ornamen Christmas sana dan juga hmm, banyak menggunakan artis-artis. Ya, jadi banyak tarian, banyak pujian, juga banyak ornamen-ornamen, basar-basar yang benar-benar yang eh, jujur saya pribadi wah ini luar biasa gitu ya. Yang membuat Hmm. kita merasa nyaman sebagai agama Kristen khususnya menikmati Natal itu sendiri. Jadi Christmas Carol itu dalam menyambut Hari Raya Natal ada nyanyi-nyanyi, ada pujian-pujian, ada juga apa lagi ya, ya pertunjukan ya, mengundang artis gitu. Jadi istilahnya mengakomodir berbagai agama kan begitu. Salah satunya agama Kristen, agama Katolik dalam menyambut apa Natal ini ya. Itu programnya Pak Anies dan luar biasa. Miss Reta sendiri melihat itu suatu program yang keren. Keren, positif dan jarang sekali selama saya berada di Jakarta ya, di tempat umum, bukan hanya di mall tapi memang di tempat apa namanya seperti Kota Tua dan juga Duku Atas seperti itu. Oke. Nah, ini kok bertolak belakang dengan berita yang kita dengar ya. Katanya kalau Pak Anies jadi gubernur Jakarta kan jadi Suriah. Apalagi nanti kalau jadi presiden Indonesia kan jadi negara khilafah. Kok Miss Reta sebagai penduduk Jakarta justru melihatnya hal yang berbeda. Jadi sebenarnya beritanya selama ini yang benar yang mana nih? Itu kan biasa berita itu bisa benar bisa tidak ya, kita tidak tahu siapa yang membagikan. Tapi Mhm. kan kita hanya merasakan sebagai kaum minoritas, kepemimpinan Pak Anies itu selama 5 tahun. 5 tahun di Jakarta, ternyata hal-hal yang ditakutkan, hal-hal yang tidak kita berpikiran itu tidak bisa menghancurkan dengan adanya paham khilafah dan lain-lain. Tapi ternyata terjadi, gitu ya. Dan malah semua bisa berjalan dengan lancar. Muslim bisa menjalankan ibadah dengan lancar, Kristen juga Katolik bisa menjalankan ibadah juga dengan lancar, begitu juga dengan agama Buddhis dan lain-lain, bahkan penganut kepercayaan gitu ya, yang dimana sudah mulai diakui di Indonesia. Jadi saya lihat ini kan saya melihat bukti nyata gitu. Ya. Kalau buat saya prinsipnya
omongan itu harus dibuktikan. Ya. Kalau tidak terjadi, berarti kan itu tidak benar. Jadi Miss Reta sendiri sudah merasakan ya kalau memang hidup di Jakarta selama kepemimpinan Pak Anies tuh nggak pernah kan dilarang ke gereja, kemudian Nggak ada. beribadah itu dibubarkan, misalnya harus harus pindah agama gitu, nggak ada kan? Jadi istilahnya itu cuman hoax aja, itu cuman fitnah saja kalau selama kepemimpinan Pak Anies akan jadi suriah, akan jadi provinsi syariah, tapi justru malah beliau merangkul semua agama, semua suku, semua latar belakang itu beliau upayakan hidup dalam keharmonisan. Nah, saya mau tanya nih, Miss Reta sebagai orang Katolik yang tinggal di Jakarta, benar nggak katanya Pak Anies itu sudah berhasil mengeluarkan IMB dari beberapa gereja Katolik, gereja Kristen, seperti di Gereja Damai Kristus di Duri Selatan, Tambora, gereja Kalvari di Lubang Buaya, itu gereja Katolik ya, yang sudah 34 tahun IMB-nya itu nggak keluar. Itu benar nggak? Nah, saya mau infokan di sini bahwa saya dari SMP tahun 94 ya, saya bersekolah di Damai Kristus, SMP Damai Kristus. Dan Oke. sekarang pun saya berdomisili dan beribadah apa namanya parokinya adalah Damai Kristus. Jadi saya paham sekali perubahan dan persekusi sangat sulit sekali untuk membangun atau menerima hanya untuk IMB. Oke. 34 tahun itu sangat benar. Dan saya tahu banget tanggal 10 November kalau nggak salah. Itu Pak Anies peletakan batu pertama dan itu sangat-sangat membahagiakan buat kita di warga Kampung Duri, khususnya untuk yang paroki Damai Kristus. Saya tahu juga persekusi yang dilakukan oleh warga sekitar akibat Hmm. peraturan 3 menteri dalam hal pembangunan rumah ibadah. Nah, Dan sampai jadi sekarang saya merasakan, karena saya tahu sekali kan 94 ya, sejak saya hmm, sekolah di Damai itu sangat sulit sekali menerima IMB itu karena perjuangannya memang sudah sejak lama dan sekarang sudah terbangun sangat-sangat megah. Dan terakhir hari Sabtu saya beribadah di sana oh di sudah Paroki Damai. sudah jadi Sudah, gereja ini. Wah, cepat sekali ya sudah megah. proses. Iya, besar dan megah. Iya, berarti kan hanya kurang lebih sekitar 2 tahun ya. Iya, 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 iya. Oh, luar biasa. Jadi Miss Reta ini apa ya, saksi sejarah nyata ya. Jadi memang selama ini IMB itu tidak keluar karena penolakan warga, ya kan? Betul. Tapi begitu Pak Anies menjabat, beliau datang ke sana berdialog dengan warga, akhirnya warga itu malah setuju kan, malah tanda tangan persetujuan dan akhirnya terbangun. Ya, itu makanan. Jadi betul-betul Pak Anies ini bukan dengan model paksa ya, tapi juga dengan dialog, dengan mengayomi. Buktinya nggak ada penolakan kan. Jadi kalau orang Ya, selama ini mengatakan apa hanya bisa bernarasi, hanya bisa berkata-kata. Kalau tanpa kata-kata, gereja Damai Kristus nggak terbangun ya, kan? tidak terbangun sangat megah dan beliau sendiri yang datang dan meletakkan batu pertamanya di sana. Luar biasa. Jadi ini yang harus harus kita sebarkan nih. Jadi ini berita yang nyata. Miss Reta itu yang tinggal di sana, jadi nggak bukan hoax, bukan buat-buat, bukan diedit kan gitu. Memang faktanya gereja tersebut terbangun karena Pak Anies dengan cara beliau cara yang humanis, dengan cara yang Pancasilais, ngajak dialog warga, ya kan? Dan akhirnya warga menerima. Dan sekarang pun kehidupan antar warga baik-baik aja kan, Miss? Yang Sejauh ini baik sih, tidak ada persekusi, orang beribadah pun tidak ada. Selama pembangunan tidak ada penolakan. Mungkin luar, peletakan batu pertama oke, tapi kita nggak tahu pembangunan ya kan, mungkin bisa ya, ya. dihalangi. Tapi sampai terakhirnya hari Sabtu kemarin, ini hari Senin, berarti kan 2 hari yang lalu ya, dan Hmm. itu sudah terbangun sangat mewah, megah, nyaman ya, ber-AC gitu ya, sangat luar biasa. Akhirnya warga Katolik di sana bisa beribadah dengan kusuk ya, Dengan dengan nyaman ya, dengan nyaman dan begitu. aman Luar dan biasa. aman yang paling penting. Jadi kalau orang menyebut Pak Anies itu Bapak intoleran bangsa, harusnya malah Bapak toleran.
karena betul-betul membuat warga itu saling guyup, saling hidup bersama. Setuju nggak, Mas Reta? Setuju, karena kan komunikasi dialog politik itu sangat penting dan itu yang bisa dilakukan Pak Anies sampai bisa nggak cuma dua itu aja ya untuk Katolik ya. Saya melihat juga banyak dari gereja-gereja Kristen yang memang sangat menantikan IMB pembangunan yang sangat sulit karena peraturan tiga menteri itu. Gereja Kristen itu juga banyak dibangun, kemudian yang umat Hindu juga dibangun krematorium, dan banyak lagi yang lain. Beliau tuh memang, Wihara juga banyak dibangun. nah, oh iya vihara juga ya. Jadi betul-betul Wihara beliau adil ya. Semua warganya itu memang diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk ya ini luar biasa sekali. Nah, dua pertanyaan terakhir nih, Miss Reta. Jika Pak Anies Baswedan terpilih sebagai Presiden RI, apa yang Anda harapkan dilakukan oleh Pak Anies beserta kabinetnya, beserta jajaran? ya, yang pasti tetap menjaga kebinekaan dan juga menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan terus membangun ya khususnya dalam bidang ekonomi dan juga bidang politik yang stabil, stabilitas negara, berharap menjadi negara maju dengan kapita yang tinggi gitu ya di negara ASEAN. Dan Oke. kembali menjadi macan 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 ASEAN ya. Dan juga Weh, saya berharap seperti ini. Kalau di Malaysia itu kan ada yang namanya Menteri Agama dengan 5 wakil wakil agama masing-masing gitu ya. Jadi Menteri Agamanya apa, lalu mempunyai wakil menterinya itu adalah wakil Menteri Agama Kristen. Jadi mereka Katolik, Buddhis dan lain-lain sebagainya. Walaupun sekarang ada dirjen ya, dirjen dan apa namanya dirjen keagamaan, tapi lebih baik misalnya menjadi wakil menteri. Ya, mudah-mudahan saya nggak tahu ya. Jadi bisa mengakomodir semua kepentingan gitu. Jadi Pak Anies memiliki apa kerjasama dengan kabinetnya, tidak hanya bekerja sendiri tapi juga bersama dengan kabinetnya nanti. siap, siap. Terima Ya, kasih. Terakhir, apa pesan Anda dengan saudara-saudara yang beretnis Tionghoa, yang beragama Katolik dalam menghadapi pemilu 2024? ya yang pasti pilih sesuai dengan hati nurani. Ya, rekam jejak yang jelas, seperti halnya Pak Anies juga sudah menjaga kebinekaan dan jujur saja saya berasa titipan-titipan politik agama minoritas itu sudah ada di Pak Anies, yaitu dengan nyaman beribadah, juga dengan uh, bisa membangun rumah ibadah, itu sangat ya itu aja yang buat kita beribadah yang aman, nyaman, gitu, ekonomi juga berjalan lancar, gitu ya. Jadi buat teman-teman yang beragama Tionghoa, khususnya yang memang lebih banyak bekerja secara profesional ya, yang kita harapkan hanyalah ingin berjalan lancar, aman, tanpa adanya persekusi, tanpa adanya kerusuhan, gitu ya, dan tetap menjaga kebinekaan, persatuan, gitu. Jadi buat teman-teman Tionghoa di luar sana bisa saling bekerja sama, mendukung orang yang bisa mendukung kita, gitu. Khususnya kaum minoritas yang sudah terbuktikan oleh Pak Anies Baswedan pada saat menjadi Gubernur Jakarta.